Maaf mbah, itu di dalam pendopo ada apa ya? Kok orangnya pakai adat Jawa? Mereka sedang melakukan ritual. Memang mereka kapan datangnya ya Mbah? Mereka datang di malam tertentu saja, dan datang secara tiba-tiba. Gak ada satupun yang tahu, termasuk saya sendiri. Pintu ruangan itu kebetulan terbuka, dan jika diamati, di dalamnya itu ada patung dan lukisan seorang wanita, di mana wanitanya itu dikenal dan dipercaya sebagai Ratu Kidul. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi pada kali ini gue tuh pengen cerita sebuah kisah yang menurut gue, Wah, gila sih. kisah perjalanan seseorang ke Alas Purwo, di mana perjalanannya itu dilakukan di malam 1 Suro. Jadi Alas Purwo ini merupakan hutan tertua yang ada di Pulau Jawa, letaknya itu di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan katanya jadi salah satu destinasi wisata paling angker yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis seperti semedi, terus nyari wangsit, ya ilmu-ilmu kayak gitulah. Ada gak sih dari kalian yang pernah ke Alas Purwo? Komen aja di bawah, ceritain dong pengalaman kalian itu kayak gimana. Nah, sebelum gue mulai kayak biasa, misalnya kalian suka nih sama hoodie yang gue pakai, ini merupakan keluaran terbaru dari hoodieku dan ada kupluknya juga nih, seneng banget gue. Langsung aja kalian bisa beli di Lazada, Tokopedia, atau langsung ke hoodieku-nya. Gue taruh linknya di deskripsi. Langsung aja kita mulai cerita malam 1 Suro di Alas Purwo. Berikut adalah ceritanya. Saat itu tahun 2009, nah Dayat ini masih duduk di kelas 2 SMA. Kebetulan saat itu sekolahnya tuh lagi libur, jadi ya Dayat itu rencana pengen ke Jogja nemuin kakaknya buat liburan-liburan lah. Sekitar 2 hari si Dayat di Jogja nih, rencananya dia tuh malah pengen diajak sama kakaknya untuk tur ke Banyuwangi. Lah, ngapain di sana kak? Ternyata kakaknya tuh bilang kalau rencananya mereka bakal ngecamp di Alas Purwo. Jadi kakaknya tuh penasaran lah tentang apa sih yang sebenarnya ada di dalam hutan Alas Purwo. Soalnya udah banyak tuh misteri yang beredar mengenai keangkeran hutan Alas Purwo. Selain dari sisi mistis, kakaknya tuh juga bilang kalau di Alas Purwo katanya banyak hewan langka. Makanya kakaknya tuh pengen buktiin apa iya bener-bener ada hewannya. Ya udahlah, di situ mereka pada setuju. Akhirnya berangkat menggunakan motor dari kosannya. Sebenarnya Dayat ini sempet nolak ya, karena kan besoknya itu malam 1 Suro. Tapi ya karena dia di kosan sendirian, mau gak mau tuh dia pun ikut pergi sama kakaknya. Mereka berangkat naik motor, ada sekitar 12 orang waktu itu. Sebut aja Amir nih, kakaknya Dayat. Ada Opik, Rio, Edo, Abi, Doger, Deno, Roni, Septa, Dimas, Reno, dan Dayat sendiri. Mereka berangkat sehabis maghrib. Di sini karena Dayat yang paling kecil, dia hanya diboncengin aja tuh saat itu. Dari perjalanan Jogja nggak ada yang aneh tuh, semua normal-normal aja ya. Paling mereka sempat berhenti sebentar buat senam-senam jari lah supaya nggak pegel karena kan perjalanan ini cukup jauh. Kakaknya Dayat, si Amir, selalu memperhatikan kondisi yang lain, terutama si Dayat, supaya ya aman-aman aja gitu. Hingga akhirnya mereka tuh berhenti kayak di sebuah warung, perbatasan Jateng dan Jatim.
Waktu mereka lagi asik makan, tiba-tiba penjaga warungnya nanya. Mau kemana rame-rame gini, Dek? Alas Purwo, Pak. Wah, kalian hati-hati ya. Nekat bener sih. Penjaga warung itu seperti sangat terkejut dengan tujuan Dayat dan lain-lain. Ya mungkin karena kabar misteri yang beredar mengenai Alas Purwo tersebut. Usai makan mereka pun lanjut berjalan tuh. Jaraknya cukup jauh ya, kira-kira dapat ditempuh 10-11 jam perjalanan kalau dalam kecepatan yang sedang. Dan jalan pada saat itu juga nggak sepi-sepi amat, cukup rame lah. Perjalanan ini ditempuh dengan beberapa kali istirahat hingga akhirnya mereka tuh sampai di Banyuwangi nih sekitar jam 5 pagi. Mereka pun sempat kelaparan untuk makan pagi mencari warung sekitar. Gak lama mereka tuh ketemu sama penjual makanan yang emang baru buka dan di situ juga mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka untuk pergi ke Alas Purwo. Lagi-lagi dong penjual makanan tersebut kayak terkejut dan sempat menanyakan juga tuh, bener mau ke Alas Purwo? Ya Dayat sama yang lain jawab dong, iya bener bang. Hingga akhirnya penjual makanan itu pun memberi nasihat untuk hati-hati, apalagi mereka itu ke Alas Purwo di malam 1 Suro yang memang sebagian orang itu percaya suasana kental mistis akan semakin terasa. Dan hal tersebut tuh ternyata berlangsung beberapa kali setiap mereka berhenti di warung makan nih dan bercerita mau ke Alas Purwo sama penjualnya. Penjualnya itu langsung kayak memberi nasihat dan ya intinya hati-hatilah ketika ke Alas Purwo tersebut. Nah, si Dayat nih sempat punya firasat yang gak enak ya, sekaligus sebel tuh sama kakaknya. Ini kenapa pergi ke Alas Purwo di malam 1 Suro dah? Cuman karena emang mereka tuh udah nyampe Banyuwangi, ya masa mau balik lagi ke Jogja. Hingga akhirnya mereka pun sampai tuh masuk di perbatasan hutan. Di sana mereka tuh sempat berhenti buat foto-foto, ya kayak anak-anak zaman sekarang lah, biar sosial medianya mantep. Ternyata dari pintu masuk Alas Purwo di saat itu ya, kondisi jalannya itu benar-benar parah. Jadi rusaknya itu ada jalan yang berlubang, terus ada jalan yang belum diaspal, hingga akhirnya membuat jalanan itu jadi cukup licin saat itu. Entah karena jalanan rusak tersebut atau hal yang lainnya, motor yang ditumpangin Dayat ini sempat berhenti tuh, mogok di situ. Dan setelah dibenerin beberapa kali, motor itu juga masih nggak mau menyala. Sampai-sampai ada tuh kakek-kakek yang lewat di situ, menatap mereka dan langsung menyentuh motornya. Kakek-kakek itu juga bilang, Mau ngapain kesini? Mau touring aja, Mbah. Hati-hati, jangan aneh-aneh dan jaga sikap kalian. "Enjih, Mbah." Entah apa yang dilakukan oleh kakek itu, tapi yang jelas ketika dia hanya mengusap bagian mesin motor tersebut, motornya langsung menyala. Setelah membantu, kakek-kakek itu pamit dan langsung berjalan ke arah hutan. Di situ Dayat sebenarnya masih penasaran ya, siapa sih sebenarnya kakek-kakek itu? Tapi emang karena takut kemalaman, mereka pun lanjut kembali melanjutkan perjalanan. Jalan tuh terus mereka hingga akhirnya sampai di sebuah padang luas yang di tengahnya itu kayak ada pendopo. Nah mereka pun sempat takjub tuh melihat ada tempat tersebut di Alas Purwo. Setelah diskusi mereka pun minta izin tuh sama juru kunci untuk mendirikan tenda di sekitar pendopo itu. Untungnya mereka tuh diizinkan, jadi letak pendopo mereka bisa dibilang gak terlalu jauh tuh dari pendopo tersebut. Di sekeliling mereka pada saat itu kayak ada pohon-pohon tinggi ya yang mengelilingi dan juga ada sabana yang sangat luas dengan pendopo yang berdiri di tengah-tengahnya. Dan ketika mereka perhatikan lebih seksama lagi, ternyata di dalam pendopo itu ada beberapa orang. Karena si Dayat sama yang lainnya termasuk orang yang baru ke Alas Purwo, mereka juga nggak tahu tuh sebenarnya orang-orang tersebut lagi ngapain sih di dalam pendopo. Karena kan mereka cuma melihat kalau orang-orang itu seperti lagi membersihkan pendopo tersebut. Bahkan ada juga yang di dalamnya. Mungkin emang rutinitas mereka begitu kali, pikir Dayat saat itu. Hingga akhirnya mereka pun membangun tenda, makan, dan Dayat pun sempat tertidur untuk menghilangkan lelahnya. Karena ukuran tendanya yang kecil, jadi tuh mereka muat tidurnya hanya 3 orang. Nah, untuk ngakalin, jadi tuh mereka ganti-gantian tuh jaga, tidur, kecuali si Dayat nih yang emang paling kecil gak ditugasin buat jaga saat itu.
Waktu itu yang lagi kebagian jaga nih si Amir, Opik, Rio, sama Edo. Dan mereka pun sambil jaga jalan-jalan tuh ke sekitar pendopo. Ternyata pendopo itu kalau dilihat dari dekat sangat luas. Dan di sana mereka juga ketemu beberapa orang yang tadi sedang membersihkan pendopo. Mereka sempat ngobrol-ngobrol ringan tuh tentang pendopo itu. Jadi katanya pendopo itu memang dibersihkan. Apalagi menjelang malam 1 Suro. Di mana nanti tuh malam bakal ada tamu istimewa yang datang berkunjung ke sana. Sebenarnya pendopo apa yang mereka temukan tersebut? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Selain jalan-jalan ke pendopo, ternyata nih Amir sempat melihat ada sebuah makam yang ukurannya itu sekitar 7 meter lah makam tersebut. Di mana banyak orang yang lagi ziarah di makam tersebut. Waktu terus berlalu, sambil menunggu malam, si Dayat terbangun tuh dari tidurnya. Ternyata si Dayat itu mimpi ketemu kakek-kakek yang tolongin mereka tadi tuh, di mana kakek-kakek itu berpesan, Kalau ingin tahu siapa saya, ke pantai saja nanti malam. Dayat pun mencoba untuk tidak memikirkan mimpi itu, dan ketika malam tiba, mereka kembali tuh mengamati pendopo dari tenda. Ya karena memang jaraknya yang cukup dekat. Ada beberapa mobil yang datang ke sana. Karena penasaran, akhirnya mereka semua juga ikut pergi ke pendopo tersebut. Sampai di sana, mereka langsung membuka pintu pendopo. Dan betapa kagetnya, ternyata di dalam sana itu ada banyak orang yang sedang duduk menghadap ke satu ruangan. Mereka semua memakai baju adat Jawa dengan belangkon di kepalanya dan membawa beberapa sajen yang diletakkan di dekat ruangan itu. Pintu ruangan itu kebetulan terbuka dan jika diamati, di dalamnya itu ada patung dan lukisan seorang wanita, di mana wanitanya itu dikenal dan dipercaya sebagai Ratu Kidul. Dayat yang melihat itu langsung melongo tuh dan mereka kan bingung. Ini orang sebanyak ini di pendopo itu kapan datangnya? Sementara mereka dari tadi di tenda nggak ngeliat ada orang sebanyak ini datang ke dalam pendopo. Nah, karena mereka nggak bisa masuk ke dalam pendopo tuh dan kebingungan, mereka pun langsung nanya sama juru kunci setempat. Dan setelah ketemu dengan juru kuncinya, sang juru kunci pun menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di dalam pendopo tersebut. Maaf mbah, itu di dalam pendopo ada apa ya? Kok orangnya pakai adat Jawa? Mereka sedang melakukan ritual. Memang mereka kapan datangnya ya mbah? Mereka datang di malam tertentu saja, dan datang secara tiba-tiba. Gak ada satupun yang tahu, termasuk saya sendiri. Memangnya ritual apa yang dilakukan mbah? Memanggil Ratu Kidul. Amir, Dayat, dan yang lainnya merinding tuh mendengar penjelasan dari sang juru kunci. Ya karena mereka kan memang anak kota dan gak terbiasa mengenai hal-hal mistis kayak gini. Jadi cukup kaget lah mereka saat itu. Saking penasarannya, mereka bahkan sempat mengintip lagi tuh dari luar. Dan Dayat lagi-lagi kembali merinding ketika melihatnya. Karena di situ mereka tuh ngeliat di dalam itu ada orang-orang yang lagi memakai baju seperti kerajaan di zaman dahulu. Lagi duduk bersimpu sambil membaca mantra-mantra yang mereka tidak ketahui. Mantra-mantra? Hari semakin malam, tiba-tiba aja mereka tuh terkejut. Karena diajak untuk masuk tuh ke dalam pendopo tersebut oleh orang-orang tadi. Yang ternyata orang-orang itu sangat welcome. Mereka dikasih makan, minum, dan dijamu dengan sangat baik. Di mana suara gamelan tipis menemani obrolan mereka di malam tersebut. Dayat juga ngerasa kalau kehadiran dia, kakaknya sama teman-teman yang lain itu jadi pusat perhatian orang yang lain karena emang baju yang mereka pakai itu berbeda dari yang lainnya. Dan setelah makan selesai, mereka pun langsung meninggalkan pendopo tersebut karena memang merasa tidak nyaman. Bukan habis makan langsung pulang ya. Setelah dari pendopo itu, bukannya balik ke tenda, mereka malah diajak ke pantai lagi tuh sama sang juru kunci.
Di situ Dayat sama yang lain itu juga baru tahu, oh kok ada pantai di Alas Purwo. Mereka ke pantai dengan jalan kaki. Malam itu Dayat ngerasa suasana emang kayak beda ya, gak kayak di malam-malam yang lainnya. Sampai di pantai mereka makin kaget melihat ombak pantai yang sangat deras, seperti seakan-akan itu ingin menelan mereka ke dalam ombak. Juru kunci menjelaskan, memang setiap malam satu suro, ombak pantai ya akan seperti itu, sangat deras dan bahkan banyak sesembahan yang ditaruh di sekitar pantai. Katanya sih, kalau ada yang makan makanan tersebut, nanti dia bisa ikut tenggelam bersama ombak. Dayat juga baru tahu kalau pantai yang mereka lagi kunjungi sekarang nih ternyata menyimpan misteri yang sangat dahsyat. Sampai-sampai sang juru kunci tersebut juga mengatakan, Pantai ini adalah salah satu pintu menuju istana Ratu Kidul. Jadi siapapun yang berenang di sini, 101% tidak akan ada yang selamat, nak. Mendengar hal itu, mereka sangat terkejut. Yang tadinya nggak pernah tuh ngalamin hal-hal mistis kayak gini. Sekarang mereka lihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Gak mau berlama-lama di pantai, mereka pun kembali ke pendopo. Dimana di pendopo, kondisinya sudah tidak seramai tadi. Katanya sih, mereka itu akan kembali saat tengah malam ketika Ratu Kidul akan datang. Mereka kembali tuh ke tenda untuk menunggu tengah malam karena kan penasaran juga sebenarnya ada apa sih di pendopo ini. Tapi mereka semua malah tertidur sebelum sampai di tengah malam. Dayat yang ketiduran kebangun tuh menjelang jam 3 pagi. Loh, kok udah jam 3 pagi aja? Langsung dibangunin tuh yang lain dan mereka pun ke pendopo tuh. Tapi di sana mereka tuh cuma ngelihat segelintir orang doang tuh pakai baju adat Jawa di pendopo itu sambil bilang kalau ritualnya itu udah selesai dari tadi, Mas. Gak lama datang lagi tuh juru kunci yang tadi sering nemuin mereka tuh. Nah di situ juru kunci itu ngajak Dayat sama yang lain pergi ke salah satu makam legendaris yang ada di Alas Purwo. Di mana di sana juga terdapat beberapa orang yang memakai baju khas adat Jawa sedang berziarah ke makam tersebut. Dayat sama yang lainnya tuh gak banyak nanya karena kan emang ini hal baru juga ya bagi mereka dan mereka pun segera masuk kembali ke tenda melakukan aktivitas seperti biasa. Mereka kembali tertidur hingga di pagi harinya ada sebuah hal yang membuat mereka kagetnya bukan main. Paginya mereka tuh ketemu dengan lelaki yang bernama Mas Anto. Ya kira-kira umurnya 30 tahunan lah. Di situ Mas Anto menanyakan maksud dan tujuan mereka ke Alas Purwo. Apalagi datangnya ini kan di malam satu suro. Hei nak, apa tujuan kalian datang ke sini? Kita cuma pengen touring aja kok, Mas. Dan pengen tahu Alas Purwo kayak gimana. Setelah sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Anto pun kembali mengajak tuh ke pantai semalam yang mereka sempat datengin tuh. Ternyata di pantai itu ombaknya nggak seganas semalam mereka datang. Mas Anto juga menjelaskan kalau di pantai tersebut biasanya digunakan sebagai orang-orang yang ingin mengirim sesajen di hari-hari tertentu. Tapi ya Dayat bilang dong ke Mas Anto, oh iya Mas kami sudah tahu karena sudah dijelaskan oleh juru kunci semalam. Di sini Mas Anto terkejut. Lah siapa yang dimaksud? Orang juru kuncinya aja dia yang gantiin. Waduh, terus siapa yang ketemu sama mereka semalam? Merinding lah tuh di situ Dayat sama yang lainnya. Dan Mas Anto juga menjelaskan kalau mungkin gak sembarang orang tuh yang bisa ketemu orang-orang yang semalam ditemuin oleh Dayat dan yang lainnya. Ya tergantung juga sih tujuan dan niat mereka ke Alas Purwo. Ya udah karena mereka nggak mau memikirkan hal-hal itu lagi, mereka pun langsung bersiap-siap untuk pulang tuh. Beres-beres tenda dan memasukkan peralatan. Tidak lupa juga di situ mereka pun berterima kasih kepada Mas Anto. Nah setelah beres ini mereka tuh bingung ya mau balik lagi ke Banyuwangi atau langsung lanjut ke Bali.
Karena emang kan Banyuwangi ini udah terakhir di Pulau Jawa ya untuk sebelum ke Bali. Siapa yang pernah lewat jalur ini? Komen aja di bawah. Ya udahlah, karena mereka masih merasa nanggung, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan mereka sampai di Bali tanpa gangguan apapun. Itu dia guys cerita Dayat dan rombongannya, di mana ketika Dayat pergi ke Alas Purwo sempat bertemu dengan makhluk penunggu di sana yang sedang melakukan ritual. Ngeri juga sih kebayanginnya ya, walau kalau dipikir rada nggak masuk akal logika ya, tapi untungnya mereka ini selamat, tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.